Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kemarin saya telah membedah sedikit kitab Kyai Imad yang membahas tentang Minhajun Nasabin, yang kitab ini beliau tulis dan beliau berikan kepada para Kyai Nusantara. Ada yang nerima dengan lugowo, dan begitupun ada yang kontra, ada yang pro lah. Biasa namanya kehidupan. Di kehidupan itu teman-teman biasa yang ada yang pro, ada yang kontra. Karena saya cinta ilmu, jadi cinta kebenaran juga. Di sini kemudian tulisan Kyai Imad ini, Minhajun Nasibin ini di counter attack ya, diadu mekanik lagi sama Lora Ismail. Dan Lora Ismail langsung menyebutnya kitab Kyai Imaduddin itu go internasional, kata Lora Ismail. Oke, kita akan bacakan. Benarkah kitab Kyai Imaduddin internasional, go internasional? Kita lihat tulisan Lora Ismail. Nah, ini tulisannya. Kata beliau, ketika tesis Kyai Imad go internasional, informasi yang sudah bukan rahasia, banyak para kiai yang akhir-akhir ini dikirimi kitab karya Kyai Imad secara gratis ya. Kitab itu kemarin sudah saya bahas, Minhajun Nasabin, bisa teman-teman lihat ya di linknya, sebelumnya itu ada di bawahnya saja. Entah apa motif tujuannya, mungkin agar beliau-beliau menyadari bahwa kitab-kitab berharga yang perlu beliau semua miliki karya seorang kiai dari Kresek, Banten, yaitu Kyai Imaduddin. Para supporter Kyai Imad memang cukup militan. Bukan cuma ngepost postingan-postingan tesis Kyai Imad dan video-video pendek tentang kesesatan Ba'alawi setiap harinya. Mereka juga berusaha mengupayakan agar tesis Kyai Imad diketahui oleh dunia internasional. Jadi sampailah semoga tesis Kyai Imad ini go internasional ya. Buktinya saja Syekh Awad itu sudah menulis bantahan kitab Kyai Imad ya, akan mengcounter attack dengan judul kitab yang sangat fantastis, balasan dari kitab Kasful Fadhihah Ilmiah Kyai Imad itu dibalas sama Syekh Awad, dan mukaddimahnya itu ditulis oleh Syekh Badib ya, dan Syekh Badib lalu kemudian di counter attack lagi oleh Kyai Imad. Jadi Kyai Imad ini seorang diri loh, belum ada yang selain Kyai Imad yang menulis kitab-kitab Arab ya, kecuali beliau itu memang Khalif Tu'raf ya. Nah, di sini kata Lora Ismail, tesis Kyai Imad ini agar oleh dunia ya internasional akan dikenal lah gitulah. Sejak isu nasab ini meledak, saya ikut juga bergabung grup-grup internasional yang mengkaji nasab seperti grup Naqabah Ashraf Internasional, Naqabah Ashraf Mesir, Al-Ansab Al-Arabiyah, dan grup-grup lainnya. Lora Ismail kemudian masuk grup-grup nasab internasional. Oke, bagaimana tanggapan ulama-ulama nasab internasional yang di grup-grup yang dimasuki oleh Syekh Khalil ya, Muhammad Ismail Khalil, Lora Ismail. Bagaimana tanggapan anggota grup terkait tesis Kyai Imad dan statement-statement yang diposting para pendukungnya? Silakan kalian lihat sendiri. Tapi sebagai orang Indonesia, siap-siaplah isin itu malu. Karena di grup-grup tak ada satupun yang mendukung Kyai Imad. Ternyata di grup semua Naqabah itu tidak ada yang mendukung Kyai Imad. Akhirnya para pendukung Kyai Imad grup-grup itu cuma jadi heri nggak, alias heboh sendiri, kata Lora Ismail. Salah satu dari anggota grup bermarga Al-Hazimi, salah satu suku di Hijaz, mengomentari tesis Kyai Imad yang dipost salah satu fansnya di grup. Salah satu dalil Kyai Imad selama ini yang membuatnya hakul yakin Ba'lawi bukan dzurriyyah adalah karena golongan Ba'lawi tidak disebutkan dalam kitab para ulama Yaman, seperti Muslim Al-Lahji, kitab Ibnu Samurah, dan kitab Al-Malik Ar-Rasuli. Nah, ini nih, ini kalimat yang sangat fantastis dari ulama Naqabah. Hadal Indonesiyu jahilun fi ma'rifati kutubit tarajim wa tabaqat. Nah, ini nih, saya langsung baca terjemahnya saja. Orang Indonesia ini, yaitu Kyai Imad, bodoh tentang kitab-kitab tarajim dan tabaqat. Muslim Al-Lahji dalam kitabnya hanya menyebut sejarah Imam Ahmad bin Yahya bin Husain, padahal di zamannya ada banyak ahlul bait lain di Yaman yang belum beliau sebutkan. Kitab Ibnu Samurah sudah diklarifikasi oleh Al-Jannadi bahwa dalam kitabnya ia hanya menyebut data dan informasi tentang sebagian fuqaha yang kabarnya sampai kepadanya saja. Masih banyak ulama lain yang belum ia sebutkan, yang akhirnya disempurnakan oleh Al-Jannadi. Sedangkan kitab-kitab Al-Maliki Ar-Rasuli ini problematik. Di situ disebutkan data-data tentang para ulama yang baru lahir setelah wafatnya penulis. Di postingan grup lainnya, salah satu pendukung Kyai Imad berkomentar dengan bahasa Arab yang patah-patah dan apa adanya. Syekh Imad siap berdebat dan berdiskusi dengan siapapun terkait batalnya nasab Ba'alawi. Membacanya saya
membacanya saya hanya berdecak tidak kagum, kata Syekh yang mengomentari pendukung Kiai Imad ketika menulis di Facebook di grup Nakobah Internasional. Tapi kita patut mengaspirasi niat para pendukung Kiai Imad. Mungkin mereka ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan ingin menyadarkan para pengkaji nasab dari negeri manapun tentang bahaya dan palsunya nasab Ba'alawi. Meskipun pada akhirnya nggak ada satupun yang setuju dan mendukung pendapat mereka, paling tidak ada sebagian komentar daripada anggota grup nasab internasional itu yang mengirim emot tertawa gitu kan. Tapi jangan GR dan bangga dulu. Ingatlah sebuah kata-kata hari ini, wahai para muhibin Kiai Imad, kadang ada orang tersenyum dan tertawa, ia bukan tertawa bersamamu, tapi mentertawakan dirimu. Pada akhirnya kita tidak harus berpikir sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Oke, ini kalau dilihat ya, namanya Humud Al-Mutahhiri ya, Al-Hazimi yang mengomentari, yang memberikan komentar hada al-Indonesia jahilun fi ma'rifatul bitarajim wa tabaqat. Oke. Dan ini teman-temannya bisa teman-teman bisa masuk grupnya ya nanti ya. Oke. Itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Bagaimana pendukung Kiai Imad untuk membalas dan menanggapi masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.